Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Laila Dawanggi, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tanggapan dan pandangan pribadi saya tentang topik yang sangat penting, yaitu negara Indonesia adalah negara Pancasilais untuk memenuhi nilai UTS dan UAS mata kuliah ilmu negara yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc. Nah teman-teman, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Karena di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini, terkadang nilai-nilai Pancasila ini mulai terlupakan. Padahal Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menjaga kita agar tetap menjadi bangsa yang beradab dan bersatu. Nah teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasilais, artinya Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam pemerintahan, hukum, pendidikan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Nah teman-teman, Pancasila bukan hanya deretan 5 sila yang kita hafal, tetapi menjadi nilai yang membentuk karakter bangsa. Misalnya, dalam sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan dan menghargai perbedaan agama. Kemudian sila kedua menuntut kita untuk bersikap adil dan berberi kemanusiaan. Kemudian sila ketiga menumbuhkan semangat persatuan di tengah keberagaman. Kemudian sila keempat menegaskan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir sila kelima mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lain, di mana kita berlandaskan ideologi yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Namun teman-teman, dalam kenyataannya penerapan nilai-nilai Pancasila masih belum maksimal. Kita bisa melihat berbagai masalah sosial yang muncul, mulai dari intoleransi, kemudian ada ketidakadilan, kemudian ujaran kebencian, sampai menurunnya semangat gotong royong di masyarakat. Contoh sederhananya, di sekolah atau di lingkungan sekitar, kita sering melihat teman yang berbeda pendapat malah dijauhi, bukan diajak untuk berdiskusi. Kemudian ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Nah teman-teman, di dunia digital pun banyak yang menggunakan media sosial untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menyebarkan kebaikan. Padahal hal tersebut itu jelas bertentangan dengan semangat Pancasila yang menekankan persatuan dan kemanusiaan. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, saya merasa penting untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa Pancasila harus dihidupkan, bukan hanya dihafalkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Jadi, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh berbagai pihak. Yang pertama itu, kita harus memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah maupun di kampus, bukan hanya dalam pelajaran PKN, tetapi juga lewat kegiatan-kegiatan nyata, misalnya kerja bakti, kemudian proyek sosial, dan kegiatan lintas budaya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Kita bisa menjadikan platform digital sebagai sarana menyebarkan semangat toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial. Kemudian yang ketiga, bangun keteladanan di lingkungan keluarga. Orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat perlu menjadi contoh nyata dalam bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, kita harus aktif dalam kegiatan masyarakat, misalnya mengikuti kegiatan gotong royong, kemudian membantu tetangga, kemudian ikut serta dalam musyawarah desa. Nah teman-teman, itu semua sebagai wujud nyata dari nilai Pancasila yang paling dasar.
kemanusiaan dan persatuan. Kemudian yang kelima, pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu terus memperkuat sosialisasi nilai Pancasila, baik lewat program seperti program P5 tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, agar generasi muda benar-benar menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, di kampus saya itu kami sering melakukan kegiatan kolaborasi antara mahasiswa dari berbagai daerah dan agama. Nah, kami belajar bekerja sama, berdiskusi, dan menghargai perbedaan. Itulah adalah bukti bahwa nilai Pancasila masih bisa tumbuh di tengah generasi muda saat ini. Nah, teman-teman, selain itu dengan semangat gotong royong, kita bisa menciptakan lingkungan yang saling peduli dan saling membantu. Contohnya, saat ada bencana alam, di mana masyarakat Indonesia itu selalu cepat bergerak membantu tanpa melihat perbedaan. Itulah jiwa Pancasila yang sesungguhnya, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi saya pribadi, menjadi warga negara Pancasilais ini berarti berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kecil. Misalnya, mulai dari berbicara dengan sopan, kemudian menghargai pendapat orang lain ataupun teman, kemudian tidak mudah marah di media sosial, kemudian ikut aktif dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan masyarakat ataupun di mana saja. Mungkin hal ini terlihat sederhana, teman-teman, tetapi dari situlah karakter bangsa itu terbentuk. Saya percaya kalau setiap individu mau memulai dari dirinya sendiri, maka Indonesia ini akan tetap kokoh sebagai negara yang berlandaskan Pancasila. Nah, teman-teman, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasilais, negara yang berdiri di atas nilai-nilai luhur yang menuntun kita menuju persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Nah, teman-teman, menjadi warga negara Pancasilais bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai panggilan hati untuk menjaga warisan para pendiri bangsa. Mari bersama-sama kita hidupkan kembali semangat Pancasila dalam setiap langkah, tindakan, dan keputusan kita. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Nurlaila Dawanggi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.